Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari belasan anjal dibawa ke Pondok Metal hingga kecelakaan di Purwodadi menewaskan santri asal Sidoarjo. Inilah berita yang akan kami sajikan. Belasan pengamen dan anak jalanan di kota Pasuruan dirazia polisi. Mereka kemudian dibawa ke Pondok Metal, Rejoso, Kabupaten Pasuruan untuk mendapatkan pembinaan. Razia anak jalanan ini dilaksanakan pada hari Senin 14 Juni di sejumlah titik di kota Pasuruan. Beberapa titik itu antara lain yakni Simpang 4 Gadingrejo, Simpang 4 Gedung Wolu, dan Simpang 4 Purutrejo. Kemudian, petugas juga menyisir Simpang 4 Kumala dan Simpang 4 Kebonagung. Dari razia ini, polisi menciduk 11 pengamen dan anak jalanan yang mangkal di beberapa titik tersebut. Giat patrol tersebut sebagai tindak lanjut perintah Presiden Joko Widodo kepada Kapolri terkait pemberantasan premanisme dan pungli di wilayah Indonesia. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolres Pasuruan Kota Arman, didampingi Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota Ibnu Rahmat Ridho, Kasat Sabara Polres Pasuruan Kota yang diwakili KBO Bambang Pamungkas, dan KASPKT Polres Pasuruan Kota Ibtu Asep Subiantoro. Kapolres Pasuruan Kota AKBP Arman menyebut kegiatan ini merupakan operasi premanisme. Menurut Arman, kegiatan ini bertujuan untuk mencegah aksi-aksi premanisme. Usai diciduk polisi, mereka dibawa ke Polres Pasuruan untuk dilakukan pendataan. Selanjutnya, oleh polisi, belasan anjal ini dibawa ke Pondok Pesantren Metal Rejoso. Arman melanjutkan, tujuan menitipkan belasan anjal ini ke Pondok Pesantren Metal ialah untuk memberikan kesadaran secara terpadu. Sebuah rumah dan kandang di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan terbakar. Api diduga berasal dari kompor yang lupa dimatikan. Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa 15 Januari sekitar pukul 12 siang, tepatnya di Dusun Tambak Watu, Desa Tambak Sari, Kecamatan Purwodadi. Kanit Reskrim Polsek Purwodadi, Aibda Dahil Akbar menjelaskan, pada pukul 12 siang terdengar suara letusan dari rumah warga yang bernama Karlin, 58 tahun. Letusan itu sontak mengagetkan tetangga sekitar rumahnya. Salah satu tetangga, Yuni, langsung keluar rumah dan mendapati api disertai asap hitam pekat mengepul dari dapur rumah Karlin. Warga lainnya pun dengan segera berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Tak lama kemudian, petugas dari Polsek Purwodadi mendatangi lokasi. Warga dan petugas berupaya memadamkan api menggunakan air hibam yang diambil dengan ember dan selang. Api akhirnya berhasil dipadamkan pada pukul 1:30 siang. Akibatnya, dapur, kandang hewan, dan beberapa sudut rumah milik Karlin ludes terbakar. Saat kejadian kebakaran berlangsung, posisi rumah kosong dan terkunci dari luar. Pemilik rumah mengaku sebelum kejadian, ia sedang memasak, namun lupa mematikan kompor dan malah ditinggal ke ladang untuk berkebun. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kandang pemilik juga dalam keadaan kosong. Kerugian material yang diderita pemilik rumah ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Satpol PP menghentikan pembangunan perumahan, tower, dan gudang di kota Pasuruan. Satpol PP menilai pembangunan perumahan tersebut belum mengantongi izin. Perumahan yang dihentikan pembangunannya oleh Satpol PP adalah perumahan Sevilla yang terletak di Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Kasat Pol PP Kota Pasuruan, Nur Fadoli mengatakan, perumahan Sevilla sudah memenuhi dokumen UKL dan UPL serta AMDAL Lalin, namun belum ada site plan. Di samping itu, kata Fadoli, pengembang juga belum bisa menunjukkan bukti penguasaan berupa sertifikat atau akta jual beli, sehingga IMB atau izin mendirikan bangunan pun belum dikantonginya. Selain perumahan, pembangunan tower operator seluler di Kecamatan Mukul Kidul dan pembangunan gudang di Kecamatan Gadingrejo juga dihentikan Satpol PP. Pembangunan tower di Mukul Kidul disebut Fadoli, izinnya masih dalam pengurusan. Namun, pembangunannya justru sudah dimulai. Padahal, seharusnya tunggu izin keluar dahulu. Hal ini merupakan perintah langsung wali kota, juga sebagai peringatan bagi pengembang dan pengusaha agar tak main-main dengan aturan yang ada di kota Pasuruan.
wisata pemandian alam Banyu Biru di Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan hingga kini belum dioperasionalkan. Bahkan, ketika Satgas COVID-19 Kabupaten Pasuruan mengeluarkan edaran pembukaan tempat wisata dengan penerapan protokol kesehatan ketat pada Agustus 2020 lalu, wisata alam ini tak tersentuh. Selama penutupan, puluhan pedagang yang menggantungkan hidup dari wisata alam ini juga menutup usahanya. Mereka harus pontang-panting mencari pekerjaan lain untuk mempertahankan hidupnya. Permintaan pedagang agar wisata pemandian alam Banyu Biru segera dibuka membuat Komisi 3 DPRD Kabupaten Pasuruan sidak ke lokasi itu. Kamis, 17 Januari, sejumlah pedagang perempuan pun menangis saat bertemu Komisi 3. Sidak dilakukan pukul 10 pagi. 3 anggota Komisi 3 datang ke lokasi itu, yaitu Wakil Ketua Jurianto, Sekretaris Muhammad Zaini, dan anggota Soleh. Sebelum masuk ke lokasi wisata, rombongan terlebih dulu menemui para pedagang. Jumlahnya puluhan dan mayoritas ibu-ibu. Kepada rombongan Komisi 3, mereka pun mengadukan nasibnya. Tak ayal, pertemuan antara Komisi 3 dan puluhan pedagang kemarin berlangsung haru. Para pedagang banyak yang menangis. Mereka meratapi nasibnya karena hampir 2 tahun Banyu Biru tutup. Sekretaris Komisi 3 Zaini pun berjanji bakalan membawa aspirasi masyarakat. Rencananya, Senin depan pihaknya bakal memanggil Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Sbarbud untuk klarifikasi tentang masih ditutupnya Banyu Biru. Pemandian Banyu Biru seharusnya sudah dibuka, tentunya dengan aturan yang berlaku di masa COVID-19. Jika alasannya karena ada penataan wisata halal, hal itu juga tidak mendasar, sebab penataan wisata bisa dilakukan meskipun destinasi itu dibuka. Dua santri pondok pesantren di Kabupaten Malang mengalami kecelakaan saat berboncengan motor melewati Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, sekitar pukul 8 pagi lewat 10, Jumat 18 Juni. Akibatnya, satu di antaranya meninggal dunia. Kanit Laka Satlantas Polres Pasuruan, Ibtu Marti menyebut bahwa korban meninggal itu bernama M. Akbar Al-Komidi, 16 tahun, warga Wadung Sari, Waru, Sidoarjo. Sedangkan yang membonceng berinisial NYS 16 tahun, warga Karanglauk, Banyusangka, Tanjung Bumi, Bangkalan, Madura. Martin menjelaskan, bila kedua santri yang mengalami kecelakaan itu mengendarai motor dari arah Surabaya menuju ke Ponpes Nurul Huda, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Sesampainya di TKP, diduga pengendara motor diduga kurang konsentrasi sehingga menabrak median jalan dan membuat korban yang berada di bonceng terpental ke jalur berlawanan. Saat terpental jatuh ke arah berlawanan, korban tertabrak truk Wingsbox hingga meninggal dunia. Korban tewas di TKP lantaran tertabrak roda truk di bagian kepala. Setelah kejadian itu, truk Wingsbox yang menabrak korban meninggalkan TKP dan hingga kini masih dilacak identitasnya.